Waktu kehilangan itu suasananya adalah hujan deras, petir, angin. Nah itu saya ditelepon sama ibu kandungnya Nia. Dia nanya, Uni ada nggak Nia di rumah Uni? Karena biasanya ini anak kadang di rumah saya gitu. Nah pas di hari kejadian di hari Jumat tanggal 6 September itu dia nggak di rumah saya. Nah terus karena hari udah malam kami tetap nyari gitu. Karena saya diberitahu tuh udah jam 9 malam lewat. Oke teman-teman, kamera udah on. Di depan saya ini kebetulan ada sahabat dari almarhumah Nia, dan di sebelah kanannya keluarga dari almarhumah Nia juga ya. Nah, bisa diperkenalkan dari ibu dulu, Bu. Saya nama Anita, sepupu dari ibunya Nia, dan saya juga ikut mengasuh Nia, makanya saya lebih tahu tentang anak saya gitu. Nama saya Aca, saya satu sekolah sama Nia, satu kelas, teman dekat juga, ikut ekskul yang sama juga, silat. Dan Aca sahabat dekat ya, Ca ya. Bu, jadi ibu ini kan termasuk keluarga ya, keluarga dekat, dan bisa dibilang ibunda dari Nia lah ya gitu. Namun yang ibundanya banget Ibu Eli ya teman-teman. Nah Bu, saya mau tanya ini masalah Nia dari pertama ditemukan atau dari pertama kejadian itu gitu, yang setahu Ibu seperti apa gitu Bu, bisa dijelasin. Waktu kehilangan itu suasananya adalah hujan deras, petir, angin. Nah itu saya ditelepon sama ibu kandungnya Nia. Dia nanya, Uni ada nggak Nia di rumah Uni? Karena biasanya ini anak kadang di rumah saya gitu. Nah pas di hari kejadian di hari Jumat tanggal 6 September itu dia nggak di rumah saya. Nah terus karena hari udah malam kami tetap nyari gitu, karena saya diberitahu tuh udah jam 9 malam lewat. Oh berarti almarhumah Nia ini sering di sini Bu ya? Iya. Pas hari Jumat itu memang nggak ada pulang tuh? Nggak ada. Makanya ibunya nelpon, Uni ada nggak Nia? Katanya gitu. Nggak ada. Emang kenapa? Nianya belum pulang. Ya udah kamu ke rumah aku aja, kita cari kayak gitu kan. Walaupun dengan rasa kaget, gemeter gitu kan, ya kenapa? Nggak biasanya dia nggak pulang gitu. Paling lambat dia tuh biasanya azan maghrib dia udah sampai di rumah itu. Jadi kami mencari di rute tempat dia biasa jualan kayak gitu. Dan alhamdulillah kebetulan saya tahu di mana rute-rutenya karena dia suka cerita. Nia kalau jualan di sini Bu, lewat sini tembusnya ke sini. Kalau jualan masih banyak lurus lagi ke bawah gitu sampai ke pasar Gelombang itu. Tapi kalau jualannya cepat habis dia nggak sampai ke pasar Gelombang, hanya khusus di pasar Duha dia langsung pulang kayak gitu. Dan pas malam itu kami cari nggak ada. Dan saya mencari sampai jam 1 malam. Jam 1 malam? Iya, dalam suasana hujan gerimis. Sama siapa Ibu tengah malam cari? Sama keluarga, terus juga dibantu sama tetangga. Gitu. Keluarga ada ikut bantu ya Bu? Sesudah itu baru warga. Oh, jadi sesudah Ibu dulu sama tetangga, baru warga yang lain? Iya, karena nggak lama kemudian kan pamannya Nia tuh pulang dari kerja. Jadi dia melapor sama pemuda, sama Babinsa kayak gitu. Dan akhirnya mereka mencari. Kalau saya hanya mencari sampai jam 1 malam, tapi pemuda saya dapat kabar dari mereka itu antara jam 3 sampai jam 4 dan menelusuri perkuburan juga. Sampai di jalan subuh raya, ya? perkuburan, pokoknya rute dia jalan ditelusuri. Karena malam, cuaca juga tidak mendukung, terus keterbatasan penerangan, karena hanya memakai senter HP, jadi tidak terlalu terang. Kami tidak melihat barang bukti. Oh memang, padahal itu kalau di senter kelihatan sebenarnya ya Bu ya? Sebenarnya kalau senternya ada ya kuatnya, daya penerangannya kuat gitu kan. Cuman waktu itu saya tanya sama yang mencari, mereka cuma pakai senter. Senternya senter HP. Jadi daya terangnya kurang kayak gitu. Nah Ibu kan sampai jam 1 malam nih, tengah malam mencari. Besoknya dapat kabarnya seperti apa Bu? Paginya itu saya tanya kabar, udah ketemu belum Nia? Belum. Nah udah gitu kami bersiap mau mencari. Nah baru persiapan mau cari, karena saya harus ngantar anak sekolah dulu kan. Dapat kabar ada dua warga menemukan barang bukti gorengan.
Oh, jadi dua warga yang pertama kali nemuin gorengan, Bu ya? Iya. Itu posisinya warga yang mau berangkat kerja kemana atau gimana, Bu? Yang saya tahu, Ibu. Kalau dari informasi yang saya dapat itu memang dia mencari lagi. Oh, memang mencari lagi, Bu ya, bukan yang lewat-lewat aja. Bukan orang lewat, memang niatnya mau mencari. Awalnya satu orang yang nemukan, karena ini barang bukti dia panggil temannya satu lagi gitu. Udah gitu udah nyebar kemana-mana. Akhirnya saya juga pergi ke lokasi TKP tempat barang bukti. Udah gitu kata orang tua-tua, yaudah cari nih ke sini, tanya ini, tanya itu gitu. Ya saya ikutin orang tua, namanya saran orang tua ya. Terus saya pergi sama teman saya kayak gitu, menanyakan yang istilahnya tuh tanda kutip ya, orang pintar katanya gitu. Ya udah, walaupun yakin nggak yakin ya, yang namanya kita disuruh ya udah gitu kan. Sekalian ikhtiar juga. Iya, kita namanya usaha. Udah gitu kayaknya gimana ya, katanya disembunyiin orang bunian gitu kan. Udah gitu saya coba sama orang indigo. Nah pas orang indigo ini ngomong, dia ngeliat kayaknya nih anak saya tuh udah nggak ada katanya gitu, tapi aku nggak bisa nolong lama karena apa ya, boleh kan ngomong di sini? Boleh, kayak boleh. apa nama? Dia nggak bisa sama saya deket gitu, nggak kuat dianya, saya juga nggak kuat gitu, kepala saya sakit gitu. Nah jadi saya dianjurkan untuk bertemu dengan teman saya, guru SD. Terus saya minta tolong sama dia, saya kenal kan, saya minta tolong. Terus saya lanjutkan mencari dengan teman saya ini. Nah di situ saya ketemu jejak kaki di lereng bukit. Oh, Ibu sempat nemuin jejak kaki bersama teman. Iya. Itu jejak kakinya dari TKP kedua ya? Yang TKP kedua. Ya, yang ke atas itu Ya, kan. ke atas bukit. Terus gimana? Nah, awal saya ke atas itu karena saya lihat gorengan itu ada sandal sebelah. Kenapa sebelah lagi nggak ada gitu? Secara kebetulan saya nemu sandal sebelah lagi gitu. Nah, sandal itu mengarah ke atas bukit, kuburan suku Jamba gitu kan. Ya cuman feeling kali karena saya deket kan sama Nia gitu kan. Jadi saya coba arah ke bukit. Nah terus saya dapat kabar memang jilbabnya ketemu juga di atas bukit gitu. Berarti benar nih, saya telusurin gitu. Dan kami berdua alhamdulillah dikasih tahu gitu, kayak ngelihat, kayak ngerasakan lah gitu kan. Kayak memang mohon-mohon doa-doa kayak gitu, ya Allah tolong dong kasih tunjuk gitu, walaupun cuma saya gitu kan. Sekelebat kayak gitu, nih anakku kayaknya memang udah nggak ada kayak gitu. Tapi nggak berani ngomong sama orang-orang gitu kan, ngomongnya sama temen aja, takutnya salah gitu kan, juga takut takabur juga. Udah kita pendam aja nih berdua, terus ditelusurin. Waktu itu kami perempuan cuman berdua, selebihnya laki-laki. Ada Bapak Wali Nagari, ada pemuda, ada ketua pemuda juga gitu kan. Nah mereka juga ikut mencari gitu, tapi posisinya perempuan hanya kami berdua. Oh ya Bu, itu hari apa Bu? Hari Sabtu. Sabtu ya? Ya, Sabtu masih suasana dari pagi sampai siang itu. Nah terus menemukan jejak kaki yang tempat Nia digelinding itu loh. Nah itu ada jejak kaki di situ. Karena udah tengah hari, kami pulang istirahat dulu gitu. Tapi udah ditandai nih tempatnya terlalu curam gitu kan, nggak mungkin nih kita yang di tebing itu Bu ya. Nah terus yang pertama kali menemukan almarhumah Nia di TKP yang terakhir itu siapa Bu? Nah gini, di hari Minggu itu ada pencarian dengan tim SAR dan BPBD. Tapi carinya bergerombol, akhirnya belum menemukan. Nah karena belum juga ditemukan, akhirnya rapat di kantor Wali Nagari, dibagi timnya gitu, dipecah 3 tim ya, biar bisa ditelusuri semua jejak gitu berpencar kan. Berpencar ya. Nah di salah satu tim itu saya ikutin tim Tagana dengan tim BPBD. Tim Tagananya Pak Donald. Nah terus kami pergilah ke atas. Saya bilang gini, Pak Donald, kemarin waktu hari Sabtu saya ada kelihatan jejak, kita telusuri situ gimana? Tambah pula pas
pas secara kebetulan waktu mereka rapat ada juga yang mencurigai lokasi situ. Nah, jadi kami terjunlah ke bawah gitu sampai sayanya jatuh 3 kali karena saking curamnya gitu kan. Oh, jadi ibu lewat dari atas tebing itu memang lewat situ? Iya, Nggak tapi muter? melingkar. Kan kalau arah dia tuh kan lurus ke bawah tuh. Lurus ke bawah. Jejaknya. Jejaknya. Kami melingkar, nggak boleh dong barang bukti. Iya, itu barang kan. bukti nanti kan itu dekat pondok kan Bu ya? Iya, benar. Nah, terus Nah, jadi saya turun di situ walaupun harus jatuh 3 kali gitu kan. sempat jatuh 3 Iya, kali ibu ya? Saking curamnya. kayak Saking gitu kan. curamnya. Nah, setelah dicari nggak ada seperti yang kata orang itu gitu kan, kalau ada di situ katanya gitu kan. Akhirnya kami istirahat sebentar, terus saya cerita sama Pak Donald, Pak Donald kita telusuri yuk di sungai ini gimana. Sungai udah ditelusuri. Tunggu 3 dulu kali. Bu, tapi pondok itu sempat dibuka nggak Bu? Udah sempat. Oh, sempat udah dibuka ya? Nggak ada, nggak ada apa-apa ya. Nah, pihak tim BPBD sama tim SAR Tagana ini udah cari di air itu nggak ada barang bukti. Cuman pas di posisi penurunan itu ada jalan tuh ngarah naik lagi, kayak jalan setapak gitu kan. Jadi saya bilang, ayo dong kita cari ke atas, siapa tahu kan bagian ya, irigasi nggak kelihatan tuh. Tak bilang, kita telusuri yuk. Nah, emang kemana nih arahnya, kata Pak Donald. Ya kalau saya ingat-ingat sih arahnya nanti pasti ke kuburan si Kumbang juga gitu kan. Tapi penasaran, tak bilang gitu. Ya udah katanya, kita cari yuk katanya, sekalian menghilangkan ueh-ueh ibu nih katanya gitu kan. Terus tak bilang, maaf Pak Donald, saya orang Minang tapi goblok, tak bilang gitu kan. Ueh-ueh itu apa? Ya ueh-ueh itu ngilangin rasa penasaran. Ibu kan pengen ke atas katanya. Iya, tak bilang. Nah itu biar nggak penasaran, ayo katanya gitu. Kami pergilah ke situ. Waktu itu ada beberapa orang juga termasuk mamanya Nia Yahya. Yang mana tuh? Yahya. Pak Yahya ya? Nah kami telusuri pinggir tebing itu. Oh, ditelusuri di pinggir tebing itu Bu ya? Nah setelah saya jalani terus kayak gitu kan, di mana nih yang sesuai penglihatan saya waktu hari Sabtu. Saya masih penasaran kan gitu. Nah setelah itu saya terus jalan sampai ke kuburan si Kumbang. Pas di kuburan si Kumbang kami coba memanggilnya. Nah setelah kami manggil nggak taunya azan asar. Oh, jadi ibu sempat manggil Nia? Ya. Kenapa? Apa yang ibu pikirin kok pengen gitu manggil Nia? Nggak tahu aja, pengen manggil aja. Pengen manggil aja Bu ya? Ya mungkin seorang ibu ya, walaupun ibu angkat ya. Walaupun cuman etek lah, tante kalau bahasa Indonesia. Enggak, maksudnya apa namanya? Ibu di situ pikirannya Nia ini masih hidupkah atau gimana kah gitu, makanya ibu manggil-manggil? Nggak tahu, saya cuma menghibur diri. Menghibur diri Bu ya? Soalnya Dan saya penglihatan saya dia udah nggak ada. tapi Saya tetap harus ya. positive thinking gitu. Saya nggak mau yang berpikiran jelek kayak gitu kan. Soalnya saya berpikir kuasa itu dari Allah gitu. Saya hanya manusia berusaha. Nah jadi karena azan asar, terus saya pulang dulu gitu. Tapi sekaligus mau ngelihat ada rumah kosong di situ. Takutnya gitu disembunyiin di situ kah gitu kan. Soalnya kalau untuk arah-arah gaib itu udah nggak mungkin karena udah ada bukti gorengan kan. iya. Nah jadi karena rumah kosong itu nggak ada, udah kami intai itu sama Yahya juga gitu kan. Akhirnya langsung pulang ke rumah. Nah saya jalan balik ke rumah itu, tim SAR yang saya tinggalkan ini, yang Pak Donald sama tim BPBD Ya. itu langsung ke bawah. Oh, langsung ke bawah lagi. Langsung ke bawah, maksudnya menelusuri tebing itu Iya, lagi. menelusuri. Iya, udah gitu ada kecurigaan dari mereka nih kayak ada gundukan gitu. Ada gundukan. Kayak apa ya? Kayak mencurigakan lah gitu intinya. Bukan gundukan. Itu yang di tebing Bu? Ya di tebing yang di sebelah kuburan lagi nih. Jadi udah itu masuk kebun orang. yang di sebelah kuburan ya? Di sebelah kuburan kan udah batas kuburan ada pagar tanaman tuh. Iya iya. Nah, mereka telusuri lagi kan kayak masih ada tebing di situ. Ditelusuri terus, kata mereka nih, saya cerita lagi nih dapat karena saya kan posisinya mau arah pulang nih. Iya, karena arah pulang. azan asar kan. Udah gitu tim yang ini tetap menelusuri tebing itu. Nah, terus karena orang ini rame mencari, otomatis kan jadi apa ya, keingintahuan masyarakat gitu kan. Nah, mereka menelusuri di samping kuburan si Kumbang itu ada jalan untuk ke kebun. Jadi yang satu tim
tim SAR-nya turun dari arah kuburan, yang satunya dari jalan luar. Dibuat dua kelompok Bu ya? Enggak, yang ini masyarakat. Oh, masyarakat yang anak-anak satunya. SD nih, Anak SD. Gitu. Jadi yang tim SAR-nya turun ke bawah, anak SD juga ikut dari Oh, berarti samping. anak-anak juga ikut Bu Iya, ya? tapi jalannya dari samping Samping. gerbang kuburan Sikumbang. Hmm. Nah, kalau tim SAR kan di posisinya di kuburan Sikumbang tepi jurang itu. Dia turun ke sini, yang anaknya itu masuk ke sini. Anak SD inilah yang menemukan ikat rambutnya Nia gitu. Nah, ini mereka ini udah ada kecurigaan kan. Nah, tambah ketemu ikat rambut. Terus ada kayak gundukan sampah gitu dari tanaman daun bambu. Nah, setelah itu diangkatlah sama tim SAR ini, udah ketemu nih ikat rambut kan, dicium aromanya rambut wanita nih, aroma sampo kan. Udah gitu diangkatlah yang tanah yang dicurigai itu, yaitu sampah daun-daun bambu. Daun bambu, tapi dengar infonya kemarin bukan daun bambu, daun apa? Pinang kalau nggak salah. Daun bambu. Oh, memang daun bambu Bu ya? Ini Pak Donald yang ngomong sama saya. Apa dicampur nggak tahu, tapi Pak Donald ngomong kayak gitu. Oh, berarti memang benar yang nemuin pertama kali itu anak kecil itu Bu? Nemuin ikat rambut. Ikat rambut itu Bu ya? Tapi makanya saya bilang ini turun ngeliatin kecurigaan yang di bawah, yang anak kecil pun lewat dari samping kuburan. Nah, jadi dua kelompok yang curiga nih. Yang ini pengen tahu nih apa yang dicari tim Tagana gitu kan. Yang ini turun karena ada kecurigaan gitu. Itu yang saya dapat informasinya gitu. Yang anak kecil menemukan ikat rambut. Aromanya aroma rambut, yaitu sampo. Anak saya tuh suka pakai sampo zinc warna hitam. Nah, jadi saya tahu itu. Memang kalau zinc itu tajam aromanya kan. Sampo zinc. Iya, sampo zinc warna hitam. Nah, terus ada kecurigaan diangkatlah daun bambu itu sama pihak tim Tagana. Polisi belum datang. Belum. Baru tim Tagana sama BPBD. Baru dua. Ini informasi yang saya dapat nih, yang kelompok saya mencari nih. Udah gitu diangkat, di bawah daun-daunan itu ada tali rafia. Tali rafia. Setelah daun bambu itu tali rafia. Udah gitu baru tanah. Nah, tanah itu setelah itu dicoba pengen diketahui nih kepadatannya pakai kayu gitu kan. Kalau tanah ini padat kan otomatis keras nih. Ini kan agak-agak gembur kayak ada bekas digali gitu kan. Ada kecurigaan lah gitu. Nah, terus dipinjam cangkul dari orang tetangga di sana. Udah gitu dicoba. Nah, Bu, pas posisi itu Ibu di lokasi atau di rumah? Kan saya pulang. Oh, pulang berarti di rumah Bu ya? Ceritanya yang saya dapat dari tim Tagana nih. Nah, saya belum ke sana nih. Nah, mereka menggali, ini tim Tagana cerita. Dia gali gitu kan, nggak taunya kan ada kecurigaan, digali dulu pelan-pelan, itulah kelihatan punggung tangannya. Punggung tangannya kelihatan. Nah, pas punggung tangannya kelihatan itu saya baru sampai balik lagi ke situ karena udah heboh kan. Nia udah ditemukan karena saya jadi dapat kabar juga Ibu kalau Nia udah ditemuin. Jadi baru nyampe rumah tuh belum ngapa-ngapain, balik lagi. Nah gitu, karena posisi saya kan jalan kaki, jadi agak lama jadinya kan. Oh, jalan kaki posisinya waktu itu jalan ya? Kaki. Nah pas Nia diketemukan baru saya naik motor. Nah disitulah, karena itu kan kalau kuburan Sikumbang itu kan mendaki ya. Itu nggak tahu, saya lari dengan umur saya yang segini, saya lari, sempat jatuh, itu jatuhnya tengkurap. Oh, jadi sempat lari ke kuburan. Itu kan lumayan daki betul. Iya, alhamdulillah, tapi masih sanggup gitu kan. Dan sempat jatuh juga sempat jatuh, tapi bangkit lagi. Itu gitu. Ibu bersama Ibu Eli nggak ke sana? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak, saya sendiri. Dan posisinya waktu itu Ibu Eli memang belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu ya. Saya tahu, saya langsung tancap aja gitu. Orang suami saya juga nggak tahu, saya kabur gitu kan. Pas suami juga di rumah kan. Nah itu udah ada keramaian kayak gitu. Udah kelihatan punggungnya dan ini positif ada jenazah di dalam gitu kan. Nah baru dipanggil polisi. Baru dipanggil polisi ya. Nggak boleh dilanjutkan penggalian karena ini kan pembunuhan. Nah pas Ibu berada di TKP itu udah ada feeling kalau itu almarhumah Nia? Iya. Udah ada feeling ya? Iya. Maka saya nggak selesai melihat anak saya diangkat kan. Karena
kalau kita kan tahu bahasa tubuh kita ya, ini kita mau tumbang mau enggak itu kan ada rasa gitu kan. Nah karena kata orang gitu kan, ini yakin ada mayat di dalam, iya punggungnya kelihatan katanya gitu kan. Udah saya mulai tuh kayak keliengan, apa sih nama bahasa Ya kelayangan. kayak keliengan gitu. Nah terus saya cepet balik pulang, walaupun langsung akhirnya pulang. ya alhamdulillah selamat, saya langsung pulang, tumbang di rumah gitu, dan nggak pengen balik lagi. Terus setelah ceritanya kejadian, saya takut nih karena posisi yang pernah saya lihat itu kan, dan nggak taunya benar yang Allah kasih lihat sama saya kayak gitu. Posisinya lenji. Posisinya memang kayak Ya, gitu Bu ya. memang posisi miring, Miring, lenji. Nah setelah itu yang ngasih tahu Ibu Eli Bu? Oh bukan saya, Oh bukan Ibu ya. bukan. Saya hanya fokus karena kenapa? Mungkin karena sedih atau apa, saya nggak ada. Ya dalam di situ. situasi waktu itu juga nggak ini ya, nggak kepikiran. nggak kepikiran ke sana ya. Nggak. Dan setibanya di rumah Ibu juga langsung ini aja ya, nggak ada langsung lemes, Ya, plong juga pikiran kemana-mana, nggak tahu lagi ya. Kayak istilahnya tuh kayak blank semua gitu. Bener nggak sih? Apa sih yang terjadi gitu? Kayak gitu-gitu, kayak banyak tanda tanya. Terus kok sama dengan gini, kayak gitu-gitu, takut. Ada rasa takut gitu. Nah saya balik ke ini ya Bu ya, ke Aca. Jadi Aca ini kan sahabatnya Nia ya. Bisa diceritain nggak bersahabat sama Nia seperti apa gitu? Dari pertama kenal sampai terakhir kali ketemu sama almarhumah Nia. Pertama kali Aca kenal Nia tuh di asrama. Jadi waktu itu Aca temenan awalnya berempat sama Violin, Nia sama Widya awalnya. Widya? Iya. Widya itu? Widya itu masih teman-teman kami juga. Oh. Nah jadi habis itu kami di kelas 10 IPA 2 waktu itu. Jadi kami masih temenan berempat. Terus datang Aulia, Yuka Aulia. Jadi mulai pokoknya kami berenam lah, diambil bukan ngambil, maksudnya si ikut-ikutan si Fani, karena Fani ini bisa dibilang dia kurang bergaul kan. Jadi kami bawa, di situ kami berteman sampai suatu ketika IPA 1 sama IPA 2 ini digabung. Jadi di situ kami mulai berempat, ada Yuka, Aca, Nia sama Violi. Di situ mulai temenan. Terus di situ itu dari kelas berapa, Cak? dari kelas 10. Kelas 10 ya. Waktu itu kan ada upacara bendera kan. Jadi kami disuruh latihan dulu. Terus Aca mau pulang, terus dia bilang ayolah biar aku antar, tapi bantu ya maminya gitu. Saya bilang yaudah iya, tapi Nia bukan yang antar Aca pulang, malah dibawa ke rumahnya. Terus dia bilang kayak gini kan, Aca maaf ya kalau rumahku kayak gini, kata dia. Terus saya bilang iya nggak apa-apa. Terus lewat di depan rumah Buta juga kan. Terus dia bilang ini rumah mama angkatku loh Ca, kata Nia ya. Oh iya. Sampai di depan rumah Nia. Di situ Aca nengok keadaan rumah Nia ya kayak biasa-biasa aja, karena di situ halamannya luas. Terus bersih. Jadi Aca nggak ada mikir Nia nih gini nggak ada. Baru di situ Aca mulai dekat karena kami ikut ekskul silat. Sore itu juga kami langsung latihan silat sama. Oh, berarti Aca juga termasuk ikutan ekstrakurikuler silat ya? Yang ikutan silat itu siapa aja, Cak? Yang dari teman. Yang teman dekatnya Nia aja. Iya. Yang palingan Aca sama Nia, tapi kalau misalkan yang sekelas itu ada si Rasya sama Salsa. Jadi kami berempat. Ya, Rasa yang di sana ya. Rasa juga ikut silat juga ya, Cak ya. Tapi yang sering kayak ikut seni ganda atau lomba-lomba itu Aca sama Nia. Yang sering pergi-pergi juga sampai malam kadang pulangnya gitu. Sampai malam ya? Iya, pergi latihan, kadang bantuin Kak Zahir ngajar silat adik-adik yang di SMP IT, SD IT gitu. Terus itu berlanjut sampai di kelas 11. Di kelas 11 ya kayak gitu-gitu aja, palingan ada cekcok kecil-kecilan, sekarang berantem, terus besoknya baik lagi. Yang berantem sampai setahun 2 tahun nggak pernah. Nggak pernah ya? Kalau Nia ini Kaca bisa dibilang dia lepas bang. Terbuka. Ya
terbuka juga. Misal kalau Nia nih unek-uneknya itu, kalau ada unek-unek dia langsung nyampein ke Aca, nggak ditahan-tahan. Nia tuh pokoknya kalau sama Aca dia apa yang kerasa sama dia langsung ngomong ke Aca gitu, nggak dipendam sama dia. Jadi Aca pun ke Nia kayak gitu, apa yang Aca rasakan tentang Nia Aca langsung bilang. Sampai akhirnya kami ujian akhir itu kami makan seblak sama Nia. Aca berdua sama Nia makan seblak. Oh, berdua aja ya? Iya, berdua aja. Nggak tahu kenapa, pokoknya berdua aja. Di situ Nia bilang, pas di perjalanan, nggak tahu Nia bilang ini, Aca pokoknya aku kalau ada salah aku minta maaf ya, apapun salahku kamu harus maafin. Kata Nia? Ya, di perjalanan Nia bilang kayak itu, pokoknya apapun salahku kamu harus maafin. Sampai di tempat seblak, lagi makan seblak, Nia bilang, Aca pokoknya kalau aku ada salah aku minta maaf ya gitu. Weh, ngulang-ulang terus iya, ya. Pokoknya dia, kalau aku ada salah aku minta maaf ya Ca, gitu-gitu. Terus Aca bilang, apa sih minta maaf terus? Emang Kayak, sebelumnya sempat berantem apa gimana sampai Nia minta maaf? mungkin karena mau perpisahan kali ya Bang. Oh, gitu. Iya. Karena perpisahan mungkin ya. Terus Aca bilang, apa sih minta maaf terus kayak mau lebaran aja, Aca bilang gitu. Terus dia bilang, pokoknya kalau aku ada salah aku minta maaf, kata dia kayak gitu. Terus ya Aca bilang, terus Aca antarin pulang. Terus ya perpisahan itu malam-malam, entah kenapa Aca pengen makan seblak gitu. Terus langsung Aca ajak Nia makan seblak yuk. Iya. Terus Aca jemput Nia ke rumah. Oh iya, dan Aca ini rumahnya nggak masih ini ya, masih daerah Kayu Tanam ya? Iya, Aca di Anduring. Di Anduring. Jadi teman-teman, Aca ini masih di Anduring rumahnya dan ke sini itu nggak terlalu jauh ya. Masih. Jadi Aca juga lewat di jalan tempat Nia lewat itu Bang. Oh, sering melalui lewat situ Iya, juga ya. malam itu Aca lewat. Terus makan seblak lagi kan. Tuh di situ Nia juga minta maaf lagi. Pokoknya kalau aku ada salah minta maaf ya Aca gitu. Kami cerita-cerita terus Aca bilang, Aca ceritain unek-unek Aca, terus Nia bilang, aku minta maaf ya Aca. Terus Aca bilang, gak usah minta maaf kan kemarin udah, Aca bilang. Terus habis itu pas pulang Nia ngasih Aca uang 5.000. Aca bilang, untuk apa? Untuk beli bensin. Terus Aca bilang, ngapain bensin Aca banyak? Kapan-kapan aja, Aca bilang. Terus Nia bilang, gak ada kapan-kapan lagi, kata dia kayak gitu. Itu terakhirnya. Itu kelas 12 ya? Ya itu siap perpisahan. Siap perpisahan. Nah, setelah perpisahan itu apa dilanjutin aktivitas bareng sama Nia? Nggak ada. Memang cuma chat-chat biasa aja, paling kayak Nia bikin story, Aca komen, Aca bikin story. Tapi komunikasian masih lah ya. Masih. Nah, jadi setelah perpisahan, nah ini abang mau tanya ke Aca nih. Dengar kabar ini gimana pas kemarin? Dari mana awalnya? Sebelumnya tuh Aca pernah ketemu Nia lagi di tanggal 18 Agustus. Di situ waktu itu pawai di Kayu Tanam kan Bang. Di situ Aca sama Nia sempat ikutin orang-orang pawai ini Bang, tapi nggak sempat yang kayak cerita banyak yang kayak pas makan seblak yang atau ketemu-ketemu lainnya enggak. Dengan cuman ngomong dikit. Terus habis itu Aca mau cari Nia pas waktu udah siap pawai. Aca mau cari Nia kemana? Nah ini yang mau ngajak foto awalnya. Nggak ketemu. Terus akhirnya 2 hari kemudian Aca langsung balik ke Batam. Oh, Aca ke Batam lagi. Iya. Tapi Nia masih chat-chat Aca. Dia bilang kan, P apa kangen ya? Aca bilang gitu. Aca kan emang kayak gitu kan. Terus enggak, kata dia. Pokoknya kayak gitu, sering balas-balas SW juga. Sampai terakhirnya di tanggal 1 September itu Aca komen, Nia jualan, Aca bilang. Terus Nia bilang enggak, bantuin orang. Yaudah itu aja Bang. Sampai Aca dengar kabar di tanggal 6 September waktu itu Aca nengok story IG-nya Yuka. Oh, berarti dapat informasi dari sosmed ya? Iya. Pertama. Iya. Terus habis itu Aca screenshot, Aca kirim ke Nia. Aca kira bercanda gitu kan Bang. Aca bilang, Nia ini benar. Aca bilang, Nia nggak pulang, pokoknya ada banyak Aca chat tapi nggak dibalas. Itu sampai besoknya Aca minta tolong ke adik-adik kelas Aca, boleh nggak tolong sebar ini, karena udah banyak pemberitaan di status WA juga di Instagram. Jadi Aca minta tolong sama adik-adik kelas Aca untuk nyebar gitu. Terus terakhir tanggal 8 September itu sore Violi ngabarin Aca VC,
Aca udah dapat nggak kabar dari Nia? Kabar apa? Aca bilang. Terus dia bilang keadaan Nia yang kayak gitu. Terus tuh Aca shock, Aca kayak antara percaya nggak Percaya nggak percaya ya. Karena di tanggal 1 September tuh Aca masih ngomong sama Nia gitu. Walaupun nggak intens. Di HP ya, lewat HP Iya. ya. Dan itu terakhirnya berarti berapa hari sebelum kejadian kontekan terakhirnya? Kayaknya 6 hari itu tanggal Semingguan 1. berarti Iya, ya. itu kan tanggal 1 Aca chatting itu. Ada nggak kata-kata yang kayak tanda-tanda gitu di chatnya? Nggak ada, Nggak ada Pak. ya. Malah kalau misalkan dibilang tanda-tanda, mungkin Aca yang sering cerita ke Nia kayak, nanti kalau Aca kayak gini, Nia kayak mana? Paling Aca sering kayak gitu. Aca juga gak nyangka kalau Nia yang duluan dari Aca gitu. Nah Bu, saya balik lagi ke Ibu. Apa pesan-pesan Ibu buat generasi muda? Yang ingin saya sampaikan hanya dorongan semangat gitu. Setiap anak, apapun kelakuanmu, dibuat yang seumuran Nia atau di bawah Nia ya, apapun perangai, selagi ingin berubah pasti bisa berubah. Itu harus ada kemauan untuk berubah gitu. Kalaupun disuruh orang tua untuk berubah, kalau tidak ada kemauan, itu bakal tidak berubah. Jadi pesan saya, berubahlah dengan kemauanmu. Ingat, selagi kita ada kemauan, insya Allah Allah akan menolong kita untuk berubah, akan mempermudah perjalanan kita untuk hijrah kayak gitu. Karena sikap ini saya ambil dari Nia. Nia awal dekat sama saya karena ingin berubah lebih baik. Karena dia menilai saya ada wawasan. Bisa nggak tanpa kita harus merantau, ada wawasan Bu? Bisa, tak bilang. Tapi kamu ada kemauan nggak untuk belajar? Mau katanya. Nah jadi saya hanya bisa berpesan gitu. Selagi ada kemauan untuk berubah, insya Allah pasti ada jalan ke situ. Nah, sekarang pesannya untuk si pelaku nih Bu, untuk pihak kepolisian seperti apa hukumannya? Kalau yang saya lihat dari media, juga pengakuan dia di akun-akun orang kayak gitu, kayak juga waktu rekonstruksi itu dia kayaknya tali udah disiapin ya. Semoga kasus ini mengarah ke perencanaan dan dapat hukuman mati. Itu penilaian saya pribadi ya, dan keluarga kemungkinan besar itu juga inginnya dia tuh dapat hukuman mati. Tapi balik lagi, itu adalah hukum, karena kita adalah negara hukum. Keinginan kami pribadi adalah hukuman mati gitu. Berarti termudah direncanakan gitu maksudnya? Kalau ada tali di kantong untuk anak saya udah disiapkan, itu berarti kan udah perencanaan. Dan saya ada nonton di akun, tapi saya lupa akunnya gitu, pengakuan dia cerita gitu kalau dia ini sudah mengintai anak saya 3 kali. Yang ketiga ini yang dia dapat kayak gitu, karena cuaca kayaknya mendukung. Kenapa saya bilang mendukung? Karena waktu itu dari sore hujan deras, ada petir, anginnya juga kencang gitu, itu sampai malam. Termasuk waktu saya pencarian pun masih hujan kayak gitu. Nah, terus waktu rekonstruksi saya lihat dia tuh mengeluarkan tali di kantongnya, itu bukan untuk ngikat anak saya, tapi menjerat leher anak saya gitu, untuk melumpuhkan Bu. Gitu. Melumpuhkan Bu ya. Setelah dia dilumpuhkan, istilahnya tuh bukan melumpuhkan di awal ya, tapi waktu saya lihat rekonstruksi itu dia bekap anak saya, terus dia lumpuhkan dulu. Nah, karena sampai dia pingsan kayaknya. Entah pingsan, tapi waktu saya nonton itu anak saya ini katanya masih bergerak, makanya langsung dia jerat pakai tali gitu. Dan itu dia tarik kuat-kuat katanya. Kalau untuk Acanya sendiri apa yang mau disampaikan buat teman-teman kita nih yang berada di daerah lain? Kalau Aca pribadi lebih ke hati-hati aja sih. Terus kayak menghindari jalan yang sepi, karena kita nggak tahu kalau ada sesuatu gitu. Terus yang penting bawa HP kemana-mana. Oh iya Bu, ini kalau Nia pas waktu lagi jualan nggak pernah bawa HP apa gimana Bu? Nah, dia ada ceritanya, nggak apa-apa agak panjang dikit. Boleh Bu. Biasanya dia bawa HP,
karena karena musim hujan, karena HP-nya kena rusak gitu kan, jadi kan biaya lagi tuh. Nah jadi supaya nggak rusak ya udah dia tinggalkan HP-nya biar aman, biar nggak rusak. Soalnya apa, sebelah tangan pegang panci di atas kepala, satunya pegang payung, gimana megang HP, taruh di kantong ya basah dong. Nah jadi biar aman ditinggalkannya HP di rumah kayak gitu. Oh jadi memang setiap jualan pun memang nggak bawa HP Bu ya? Nggak bawa HP karena pernah kejadian kena air waktu jualan. Jadi belakangan nggak pernah lagi bawa HP untuk dijaga jangan sampai rusak. Kalau rusak kan duit lagi. Sementara dia kan susah hidupnya gitu. Harus mengumpulkan duit kuliah juga untuk kakak adik juga gitu kan, nolong orang tua juga gitu. Nah, terus Bu, kenapa almarhumah Nia ini lebih dulu lulus daripada kakaknya Rini, Bu? Itu karena kakaknya pernah tinggal kelas waktu SD. Waktu SD, Bu ya? Iya, waktu SD. Kalau SMP nggak pernah, SMA insya Allah juga jangan sampai lah ya, langsung lulus lah tahun ini gitu. Oh, jadi karena pernah tinggal waktu SD, Bu ya? Nah, jadi seperti itu teman-teman penuturan dari keluarga almarhumah Nia ya, dan ini memang keluarganya banget, keluarga inti, tante ya berarti Bu? Ya, ini biar masyarakat nggak bingung ya, karena di akun lain itu banyak yang bingung. Saya di sini juga sekalian meluruskan, kami saudaranya saudara karena nenek kami kakak beradik. Nah, tambah lagi kita adalah orang Minang, garisnya adalah dari ibu. Nah, nenek kami ini kakak beradik, jadi saya otomatis orang tua Nia juga gitu. Dan ada juga akun, boleh kan mewakili di sini? Boleh. Nah, ada akun yang menghujat saya, terima kasih karena mungkin mereka tidak tahu apa hubungan saya dengan Nia. Saya mendidik Nia sejak SMP. Oh, Ibu mendidik almarhumah sejak SMP, Bu ya? Karena saya juga merantau dulu gitu. Nah, ketemunya di Mina di Kaitanam ini. Nah sejak itu saya tertarik dengan Nia karena anaknya mau belajar, karena anaknya penuh semangat juga. Kalau saya didik ibarat itu mutiara ya, ibarat intan. Itu tinggal ngasah aja gitu kan. Karena juga itu lagi karena dia ada kemauan untuk berubah lebih baik lagi gitu. Dan saya mendidiknya, bukan saya tidak pernah mendidiknya, bukan saya mengaku-aku keluarga, enggak, memang saya keluarganya, saya ibunya. Terima kasih. Jadi udah jelas ya, ini penuturan dari keluarga intinya ya teman-teman. Dan kebetulan Aca ada di sini. Biasanya Aca di Batam ya, di mana? Iya, waktu itu 1 bulan aja di Batam. 1 bulan ya, kerja di sana? Enggak. Memang tinggal di sana? Bukan, waktu itu ada acara. Oh, ada acara ya. Nah, kalau untuk violin ya? Violi. Itu di mana? Violi sekarang bukan baru kerja. Di Pekanbaru ya. Nah jadi Violi itu kebetulan sahabatnya almarhumah juga teman-teman. Jadi memang bertiga ya, Yuka, Aca sama Violi ya. Nia juga berempat ya sama Nia. Iya sama Nia masnya. Kalau teman sahabatnya itu bertiga gitu teman-teman. Aca udah ada di sini. Kebetulan Violi nggak ada nih. Kalau ada mah bisa ngobrol ya Bu ya. Bu, jadi seperti itulah Bu yang mau saya tanyain, cuman segitu aja. Bisa ngasih tahu buat teman-teman kita juga yang berada di daerah lain nih. Terima kasih banyak Bu, itu aja paling. Terima kasih banyak Aca.